Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Nah, selamat berjumpa kembali di Basecamp Sembalun ya, di Kopi K, tempatnya Pak Jayadi. Ini adalah pengajian kita yang sesi kedua setelah kemarin di Selat Madura. Kita juga sudah mendengarkan bersama pengajian di atas laut ya, tentang fikih hukum-hukum laut di dalam fikih Islam. Dan malam hari ini karena kita berkumpul di kafe Kopi K, kita akan membahas tentang eksistensi kopi di dalam literatur Islam. Ada beberapa hal yang dibahas di dalam tema ini. Saya akan sampaikan secara ringkas tentang daftar isi makalah yang saya tulis sekitar 1 tahun yang lalu ya. Tentang definisi kopi, kemudian tentang sejarah kopi, hukum kopi, ada kopi halal, kopi haram, kemudian subuhat seputar kopi, ada ramalan kopi, ada kopi pengusir jin, peminum kopi dimintakan ampunan oleh malaikat, ada budaya jahiliyah seputar kopi, ada kopi takziah, ada sesajen kopi, kemudian ada ragam kopi, kopi mocha, kopi Jawa, kopi Belanda, kemudian ada kopi habatus sauda, ada kopi za'faron, ada denda orang yang minum kopi za'faron, khusus sebagai orang yang umroh. Ada jamu kopi setelah melahirkan ya. Yang punya istri yang mau melahirkan dijamoni dengan jamu ini, cekoi. Ramuannya apa? Nanti kita bacakan insya Allah kalau waktunya cukup ya. Kemudian efek bagi orang yang overdosis minum kopi. Ini disebutkan di dalam kitab Mausu'ah Fikih Islam. Kemudian permasalahan tentang ngopi di masjid boleh apa enggak, cara menyajikan kopi, teko kopi, dicambuk karena tidak bikin kopi, kemudian zakat kopi, sepenggal kisah tentang secangkir kopi, kisah mistis kopi, peduli tauhid peduli kopi, apa lagi kok horor gini, peduli tauhid peduli kopi, sang pengingkar sunnah, kopi sang raja, kopi dan bakti terhadap orang tua. Kemudian ada pembahasan tentang syair kopi. Itu beberapa informasi yang berhasil saya kumpulkan ya, di dalam yang berhasil saya kumpulkan, yang saya ambil dari beberapa literatur Islam yang telah dituliskan oleh para ulama kita rahmatullahi alaihi. Tentunya waktu yang tersedia ini tidak cukup ya untuk membahas seluruh poin-poin yang tadi saya sebutkan. Tetapi satu kaidah menyebutkan ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara keseluruhan bukan berarti meninggalkan sesuatu tersebut secara keseluruhan. Kalau nggak bisa melakukan 100%, jangan ditinggalkan 100%. Bisanya 70%, ya lakukan 70%. Saya nggak bisa melakukan kebaikan 100%, lakukanlah sesuai kemampuan. Karena saya tidak bisa melakukan 100%, lebih baik saya nggak lakukan sama sekali. Itu bertentangan dengan prinsip Islam. Yang pertama tentang definisi kopi. Disebutkan di dalam kitab Tajul Arus jilid 39 halaman 371, al-qahwatu al-khomru. Kopi itu adalah khomer. Jadi secara asalnya kopi itu disebut dengan khomer. Wa min asma'iha al-qahwatu sumiyat bihi li'annaha tuqhi 'alit ta'am ay yaqta'u syahwatahu. Dan di antara nama kopi itu adalah khomer. Loh, kenapa kopi itu disebut khomer? Bukan berarti kopi itu hukumnya sama dengan khomer, tidak. Karena ada perbedaan mendasar. Ya, khomer itu memabukkan sedangkan kopi itu tidak. Tapi yang disebut di dalam kitab Al-Hawil Kabir jilid ke-13 halaman 400 ya, kopi itu disebut khomer ya, dan khamr itu terkadang disebut dengan qahwah
li'annaha tuqhi 'anit ta'am ay yaqta'u syahwatahu. Karena kopi itu dan khamr itu barangkali memiliki kesamaan sifat, yaitu tuqhi 'anit ta'am. Manusia itu setelah minum kopi terkadang dia nggak ingat sama makan. Tapi saya tanya ke antum makan nggak setelah minum kopi? Makan. Ingat? Ingat. Oh ya sama kalau gitu. Ayak ta'u syahwatahu, maknanya memotong syahwat seseorang terhadap makanan. Al-qahwatu hiyalati tuqhi sahibahu ay tudhibu bi syahwati ta'amihi. Kopi itu disebut kopi karena dia itu menghilangkan syahwat seseorang terhadap makanan. Secara umum ya. Kalaupun ada orang habis minum kopi ya tetap lapar, tetap makan banyak, yaitu keluar dari hukum secara umum. Itu tentang pengertian kopi. Tentang sejarah kopi. Disebutkan di dalam kitab Qurratu Ainil Akhbar dan kitab Ad-Durrul Mukhtar wa Hasya Ibnu Abidin, awal man ittakhadha aklan fakhtalafa al-ulama ala tahrimihi wa na'aqada al-ijma' ala tahlilihi. Yaitu awal kali itu para ulama rahmatullah alaihim mereka berselisih pendapat tentang kopi. Dulu awal kali kopi ditemukan, sebagian ulama itu ada yang menghukumi kopi itu haram, ya. Kemudian setelah itu inaqadal ijma', terjadi ijma' ala tahlilihi, terhadap hukum halalnya kopi. Jadi di awal kemunculan kopi para ulama kita itu berselisih pendapat tentang hukum kopi. Tapi kemudian setelahnya terjadi ijma', kesepakatan ulama bahwasanya kopi itu hukumnya apa? Hukumnya halal. Itu bahkan Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi juga menulis kitab khusus risalah tentang kopi. Ya, kitabnya tipis. Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi adalah salah seorang ulama sunnah berasal dari negeri Syam, dan beliau wafat di tahun di mana Imam Al-Bani dilahirkan. Di antara kitab beliau yang terkenal adalah Qawaidut Tahdits fi ilmi mustalahil hadis. Dan beliau juga pernah berkunjung ke Al-Haramain, kemudian menulis kisah perjalanan beliau menuju ke Al-Haramain. Di dalam kitab Qissatul Hadarimah jilid ke-26 halaman 118 disebutkan wasta'malal muslimun al-qahwata fil qarni ar-rabi' asyar. Kaum muslimin itu menggunakan kopi di abad ke-14. Walaqad sami'na awwala ma sami'na anha fil Habasyah. Yang pertama kali kami dengar ya orang mengkonsumsi kopi itu adalah orang-orang Habasyah. Habasyah itu di mana? Ethiopia. Wa minha intaqalat ila shibhil jaziratil arabiyah. Kemudian dari Habasyah kopi itu menyebar ke jazirah Arab. Wa yuqalu innal muslimina istakhdamuha fil asli, dan dikatakan bahwa kaum muslimin itu menggunakan kopi itu secara asal, ya. Bughyata musa'adatihim ala dawamil yaqdati wa tanabuhi athna'a ta'abudihim. Kaum muslimin itu dulunya menggunakan kopi itu secara asal untuk membantu mereka agar tetap melek, agar tetap terjaga di dalam ibadah mereka. Jadi sebenarnya kopi itu adalah budayanya kaum muslimin yang identik dengan orang-orang beribadah. Itu identik dengan orang-orang pengajian, baca Quran, baca kitab. Maka kalau sekarang kopi itu hanya dijadikan sebagai sarana untuk nongkrong, pacaran, itu sebetulnya sudah bergeser dari tujuan awal di konsumsinya kopi. Maka hendaknya kaum muslimin mengembalikan, apa sih istilahnya, kembali ke khito awal. Kembali ke khito awal, kembali ke tujuan pertama dan utama dikonsumsinya kopi, yaitu untuk menguatkan seseorang beribadah, misalnya untuk itikaf, daurah, ya, pengajian, seperti itu. Walam yarid laha dzikrun ala lisani ayyi katibin aw rubiyyin, dan belum pernah tersebut kata-kata kopi di lisan orang-orang Eropa sebelum tahun 1592.
maknanya orang-orang Eropa itu baru mengenal kopi pada tahun 1592. Sedangkan kaum muslimin sudah menggunakan kopi sejak abad keberapa tadi? 14. Jadi kopi itu milik siapa? Milik kaum muslimin. Budaya kaum muslimin di dalam beribadah. Ya. Ini yang disebutkan di dalam kitab Qissatul Hadarimah jilid 26 halaman 118. Kemudian sebagian versi menyebutkan bahwa kopi ini pertama kali muncul dari Yaman. Kalau tadi disebutkan pertama muncul dari Habasya. Versi yang lain menyebutkan kopi ini muncul dari Yaman. Dan di antara ulama yang menguatkan ini adalah Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, kalau saya tidak salah ingat ya. Beliau menyebutkan ada seorang ulama yang jalan-jalan tuh di Yaman, ya. Kemudian beliau mendapati satu tanaman perdu seperti semak belukar gitu, yang tidak dipedulikan oleh manusia. Jadi tanaman itu nggak pernah dipedulikan, nggak pernah dilihat, nggak pernah dilirik oleh manusia. Kemudian dia ngambil buahnya tuh. Ketika dimakan kok tahu-tahu melek, bergenggeng gitu. Apa lebih bersemangat. Lalu dia mengambil buah-buah itu dan dibagikan kepada muridnya. Yang ngantuk nanti kalian kunyah buah ini. Begitu mengunyah buah itu, mereka jadi melek, jadi kuat. Kemudian berkembang, ya, dikupas, disangrai, ditumbuk, ya, direbus. Jadilah kopi yang tersebar sampai ke negeri kita ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian versi lagi menyebutkan bahwa ada seorang tentara Islam, dia diperintahkan untuk melakukan mengawasi di perbatasan negeri kaum muslimin. Ya. Karena dia itu seorang, kalau di zaman sekarang mungkin intelijen gitu, telik sandi. Dia itu orang yang cerdas, penuh perhitungan. Orang yang berjaga di perbatasan negeri kan dia dituntut untuk senantiasa terjaga. Dia mengamati kambing. Tahu kambing? Wa ma adraka mal kambing. Tahukah kalian itu apa itu? Kambing. Dan para ulama kita ada yang menulis kitab kambing. Namanya Syekh Bandar Al-Utaibi. Kullu ma turidu ma'rifatahu anil aghnam. Semua informasi tentang kambing yang pengen kalian tahu. Kambing itu nenek moyangnya ada dua. Al-Ma'zu dan Ad-Do'nu. Al-Ma'zu rambutnya lurus, Ad-Do'nu rambutnya keriting. Al-Ma'zu ekornya kecil, Ad-Do'nu ekornya besar. Al-Ma'zu ini ngeyel, sukar diatur. Ad-Do'nu ini kalau dilepaskan dia berbaris-baris. Semua jenis kambing kembali kepada dua jenis ini, Al-Ma'zu dan Ad-Do'nu. Nah, ini telik sandi ini, dia mengamati kambing itu memakan tumbuh-tumbuhan tertentu. Lalu dia mengamati setiap kambing makan tanaman ini, kok dia tuh larinya, jalannya tuh lebih bersemangat dibandingkan kambing yang nggak makan tanaman ini. Dan kambing yang makan itu dia aman gitu loh, tidak terracun, tidak terracuni. Lalu dia ngambil itu, lalu dia mengambil kesimpulan ini tanaman bagus ini untuk membantu seseorang untuk apa? Senantiasa terjaga. Nah, itu versi lain. Tetapi semua versi itu mengerucut pada satu kesimpulan bahwa kopi itu yang pertama kali menemukannya adalah kaum muslimin, dan itu budaya kaum muslimin. Sedangkan orang-orang Eropa baru mengenal kopi di tahun 1592 atau di penghujung abad 16, di penghujung abad 16. Jadi mereka telat mengetahui. Bahkan agamawan orang-orang Eropa itu pertama kali mendengar kopi itu mereka mengatakan kopi adalah minuman iblis. Kopi adalah minuman iblis. Orang-orang gereja itu menyebut kopi itu minuman iblis. Lalu satu ketika ada orang yang bikin kopi, itu pendetanya tuh bau apa ini, kok enak sekali, kok seger harum katanya. Mbok saya dikasih minuman itu. Kata orang yang bikin, tapi ini menurut fatwa sampean ini minuman iblis gereja, minuman setan. Tapi saya penasaran, nggak apa-apa, saya sendiri, yang lain nggak tahu. Begitu dia minum, loh kok enak. Dan semenjak itu dia merubah fatwanya. Yang awalnya haram jadi halal gitu. Jadi awal-awal mereka juga mengatakan itu tidak boleh. Kemudian berikutnya tentang hukum kopi, ya, tentang hukum kopi.
sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwa kopi itu awalnya diperselisihkan para ulama, tetapi kemudian terjadi ijma di kalangan para ulama tentang halalnya kopi tersebut. Dan kopi ini secara lebih tepat ya, dia tergantung kepada sebagian ulama mengatakan tergantung kepada tujuan digunakannya kopi. Wa ghayatu ma yumkinu an yuqala lil wasail hukmul maqasid. Yang pembahasan paling inti bisa disampaikan adalah sarana itu dihukumi sama dengan apa? Tujuannya. Fa in kusidat lil i'anati ala qurbatin, apabila minum kopi itu digunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dijadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah, kattaqwiyati ala sahar limutala'atil ulumi an-nafi'ah, seperti minum kopi supaya kita kuat begadang di malam hari dalam rangka apa? Mutala'ah ulum an-nafi'ah, untuk mentelaah kitab-kitab yang bermanfaat. Au mudzakarati li fahmil masail daqiqah, atau minum kopi untuk memurojaah, mendiskusikan masalah-masalah yang ruwet, yang rumit. Wa nahwihi, dan yang lainnya, kanat kurbatan, maka minum kopi pun juga bernilai ibadah. Minum kopi supaya kita kuat mendengarkan daurah, maka minum kopi menjadi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Au kusidat lil i'anati ala qaulin au fi'lin mubah, atau minum kopi itu digunakan sebagai sarana melakukan ucapan dan perbuatan yang mubah. Kamusamaratil ikhwan, seperti menyajikan kopi untuk sekedar bercanda, bermujamalah, bermuamalah dengan saudara-saudara, wal ahl, dan juga keluarga, fahiya mubah, maka hukum kopi ketika itu menjadi mubah. Antum datang ke rumah teman, sama teman dibikinkan kopi, apa minum hukum kopi itu? Mubah. Tapi antum daurah minum kopi, kenapa? Supaya melek, maka apa minum kopi hukumnya? Menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Au kusidat lil i'anati ala makruhin, atau dia itu kopi diminum dalam rangka untuk membantu melakukan hal-hal yang makruh, katatwilis sahar ba'dal isya, seperti lelean begadang setelah sholat isya. Setelah sholat isya itu kalau sudah nggak ada kebaikan yang dilakukan, sunnahnya segera tidur. Tapi kalau antum begadang terus menyajikan kopi, hukumnya apa? Makruh. Maka minum kopi ketika itu juga menjadi makruh. Ma'a ghairi ahlin wa dhaifin, minum kopi setelah sholat isya tidak bersama keluarga, ya tidak ada tamu, maka itu hukumnya menjadi makruh. Au kusidat lil i'anati ala haram, atau kopi diminum untuk membantu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang haram, seperti kasahari lisima'il ghina, begadang untuk mendengarkan nyanyian, wa alatil lahwi, dan alat-alat musik, fahiya muharramah, maka hukum minum kopi pun menjadi haram. Kenapa kamu minum kopi? Biar kuat jogetan, biar kuat dengar musik, biar kuat dengar nyanyian. Mungkin ada yang belum tahu musik dan nyanyian hukumnya apa? Haram. Ulama 4 madhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, sepakat berijma bahwa nyanyian dan alat-alat musik hukumnya haram. Berikutnya syubhat seputar kopi. Ada ramalan kopi ternyata. Disebut di dalam kitab Asyirku fil Qadimi wal Hadith. Model-model kesyirikan di zaman dulu dan di zaman modern. Disebutkan di sana, wa minha, di antaranya adalah ma yusamma biqiraatil finjan. Apa yang disebut dengan apa? Membaca cangkir. Wa huwa finjanul qahwah, yaitu cangkir kopi. Haitsu ya'tamidul kahinu, di mana seorang dukun itu bersandar ala ma yatabaqqa minal qahwa fi, dia bergantung, bersandar terhadap sisa kopi yang ada di cangkir. Itu. Jadi dia minum kopi, nanti sisa kopi yang ada di situ itu, ya, kan ada sisanya tuh. Yeah. Kalau ini kan sudah disaring ya, sudah disaring. Ampasnya sudah
tidak ada. Kalau zaman dulu kan masih ampas. Fayar sumbubihi ala jawanibil finjan khututan, kemudian dia menggambar dengan sisa kopi itu bahasa Indonesia apa? Ampas ya. Kalau kita sebenarnya apa? Lerek ya. Ketek. Kok lerek? Ketek. Apa sih gue nyatek sih gue? Cekake. Kalau Bekasi gegedong, Ustaz. Gegedong. Iya. Gegedong. Jawa Timur. Ampas kopinya itu. Iya, Ustaz, gegedong. Kalau di tempat dia itu ada lomba menggambar Nah, rokok itu. Rokok itu iya. dikasih ampas kopi, digambar-gambar terus Iya. disemut baru katanya tambah nikmat katanya. Hmm. Dan saya nggak percaya. Itu salah satu bentuk kesyirikan yang berkaitan dengan kopi. Gitu. Ada juga orang melakukan sesajen berupa apa? Kopi. Bener nggak? Jadi sesajen itu berupa rokok, ada kinang, makan sirih dulu. Kemudian ada apa? Ya tembakau. Kemudian ada kopi pahit katanya. Pahit. Sebagian setan katanya suka sama kopi pahit. Tapi bukan setan kepala hitam ya. Itu juga sesajen berupa kopi itu merupakan bentuk kesyirikan. Fil qadim wal hadith. Baik di zaman dulu maupun di zaman sekarang. Berikutnya yang terlarang juga tentang kopi ini adalah budaya jahiliyah seputar kopi. Ya. Disebutkan di dalam kitab Bayanul Ma'ani. Lidzalika maka dari itu fal ajdaru biha, yang lebih pantas untuk dilakukan seseorang dia itu menyingkir ya dari adat-adat yang tidak baik. Ya. Di antaranya seseorang itu tukhalitur rijal yukhalitur rijalun nisa, ya para lelaki itu berikhtilat dengan apa? Kaum wanita. Ya. Kaum wanita kemudian menyajikan kopi di situ, kemudian mereka ngobrol antara lelaki dan wanita di dalam satu ruangan tanpa dipisahkan. Kalau di pasar bagaimana? Kalau naik pesawat terbang bagaimana? Kalau naik bis bagaimana? Itu kan dalam kondisi darurat. Sekarang kalau kita minum kopi bisa nggak kita menghindar? Bisa nggak? Oh di sana tuh sudah banyak para wanita duduk. Bisa. Kita kan bisa memilih tempat lain. Yeah. Artinya pilihan itu ada. Tapi kalau naik pesawat bisa nggak antum milih? Bisa nggak? Yeah. Nggak bisa. Kecuali antum punya jet pribadi, baru nanti bisa milih. Nah, adat-adat seperti ini hendaknya kita menghindarinya, yaitu para lelaki dan para wanita berkumpul dalam satu majelis tanpa ada sekat, mereka menikmati kopi bersama-sama. Berikutnya tentang kopi takziah atau sebagian orang menyebutnya kopi apa? Kopi tahlil ya. Ada kopi tahlil. Kalau antum pernah mendengar novel judulnya Ketika Cinta Bertasbih, ini ketika kopi bertahlilan. Ya, jadi saya ringkaskan saja. Ini keterangan di dalam kitab Fatawa Lajnah Daimah jilid ke-7 420 halaman 420. Para ulama yang tergabung dalam Al-Lajnah Ad-Daimah itu merinci hukum kopi takziah. Ya. Kalau antum datang ke tempat rumah duka ya, kemudian disuguhi kopi, itu menyuguhi kopinya itu hanya dalam rangka ikramud dhaif, memuliakan tamu, maka tidak mengapa, mubah. Tapi kalau kita datang ke rumah duka itu memang dari keluarga si mayat itu sengaja mengadakan walimah, sengaja mengadakan acara makan-makan dan minum bersama, maka ketika itu kita tidak boleh, karena itu termasuk bentuk apa? Niyahah atau meratapi apa? Meratapi mayit gitu. Coba saya bacakan keterangan yang ada di sini. Tapi saya butuh waktu ya. Nah ini dia. Amma tanawulut ta'am wa syurbul qahwah. Adapun makan makanan dan meminum kopi wa nahwu dzalika dan yang lainnya inda dzawil mayit di rumah duka, inda ziyaratihim li ta'ziyati, saat mengunjungi mereka untuk takziah, fa in qasada ahlul mayyiti, jika keluarga si mayit itu memaksudkan i'dadal walaim, dia mengadakan walimah, wa da'watan nas laha, dan mengundang manusia untuk datang ke walimah itu, minan niyahah, maka itu termasuk niyahah atau meratapi mayit yang dilarang. Ya.
li hadithi Jarir ibni Abdullah al-Bajali, berdasarkan hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali, qala, beliau mengatakan, kunna na'uddu al-istima'a ala ahli al-mayyit wa sun'ati at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Kami itu menganggap berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit, kemudian memasak makanan itu setelah dimakamkannya jenazah, kami menganggap itu sebagai bentuk niyaha atau ratapan yang terlarang. Ini yang mengatakan bukan Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belum lahir. Yang mengatakan adalah sahabat Nabi yang bernama siapa? Yang Jarir bin Abdullah al-Bajali. Rawahul Imam Ahmad. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, jilid yang kedua halaman 204. Gitu. Jadi intinya kalau kita datang saja kemudian ke rumah duka, kemudian disajikan kopi, nggak apa-apa, kita makan minum, permen juga nggak apa-apa. Tapi kalau setelah mayit dikebumikan, lalu ahli mayit itu membuat walimah, acara makan-makan, minum-minum, lalu kita diundang di situ, nah, itu nggak boleh saat itu. Jadi kopi takziah itu hukumnya gimana? Dirinci. Hukumnya dirinci. Kalau sekedar untuk menghormati tamu dan itu sebelum pemakaman nggak apa-apa. Tapi kalau dimaksudkan untuk membuat acara makan dan minum di rumah ahli mayit setelah setelah jenazah dikuburkan, maka itu tidak boleh. Itu kira-kira kesimpulan yang saya pahami. Wallahu ta'ala a'lam bisawab di dalam fatwa Lajnah ad-Daimah jilid ke-7 halaman 420. Wa yustakhraju min buduriha zaitun, dan dikeluarkan darinya itu minyak, yudha'u minhu ba'du niqatin, yang diletakkan beberapa tetes alal qahwah, di dalam kopi, ya, fatahdaul a'sab, maka dia akan bisa bukan hangat ya, tahda itu artinya merelaksasi urat-urat saraf yang tegang, ya. Wa yufidu lis-su'al ala asabi, dan dia juga bisa meredakan, memberi manfaat batuk. Itu diantara manfaat apa? Kopi dicampur dengan beberapa tetes minyak habatus sauda. Itu. Jadi dia bisa merelaksasi saraf-saraf yang tegang, dan dia bisa meredakan batuk. Itu. Kemudian bisa mengusir wetrudur riyah. Wetrudur riyah itu mengusir masuk angin. Jadi yang masuk angin sesekali kopi dicampur dengan beberapa tetes minyak habatu as-sauda, itu manfaatnya. Tapi kopinya yang asli. Jangan kopi yang kopi gunting. Nanti malah. Kemudian berikutnya tentang kopi za'faran. Su'ila Syekh, hal yashrabul muhrimul qahwata al-muza'farah? Apakah boleh seorang yang ihram sedang melakukan umroh itu meminum kopi za'faran? Tahu za'faran? Ya, za'faran. Minyak apa? Al-jawabullah. Faz-za'faranu tib. Seharusnya tidak boleh. Karena za'faran itu merupakan bagian dari parfum atau wangi-wangian. Kan orang ihram yang sudah sampai di mikot itu, dia akan melepas bajunya, diganti dengan kain ihram yang tidak berjahit. Ketika dia sudah mulai ihram itu, dia nggak boleh pakai minyak wangi, termasuk tidak boleh mengkonsumsi kopi za'faran. Yang demikian karena orang-orang Arab itu memiliki kebiasaan minum kopi dicampur dengan za'faran. Campurannya macam-macam. Dicampur za'faran, dicampur kapulaga India, dicampur cengkeh, dicampur apa lagi ya? Jahe, terkadang dicampur jahe, terkadang dicampur na'na atau daun mint. Nah itu ketika teman-teman itu nanti sudah mikot mau umroh itu tidak boleh minum kopi za'faran. Menurut fatwa al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas di dalam Masail Imam Ibn Bas jilid ke-1 halaman 161 gitu. Hal serupa juga difatwakan oleh al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarhul Mumti jilid ke-7
halaman 141 dan di dalam Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, al-qahwatul lati fiha za'faran, kopi yang dicampur za'faran, hal yajuzu lil muhrimi an yashrabaha. Apakah seorang yang sedang ihram itu boleh meminumnya? Boleh apa tidak? Al-jawab, kata beliau, idza baqiyatir raihatu la yashrabuha al-muhrim. Ini merinci. Kalau baunya za'faran itu masih ada, maka seorang yang ihram tidak boleh meminumnya. Wa idza lam tabqa wa innama mujarradul laun fala ba'sa. Tapi kalau baunya za'faran itu sudah tidak ada, hanya tersisa warnanya saja. Warna za'faran itu apa kira-kira? Merah. Hati. Kalau sudah dicampur, campur ke air warnanya berubah jadi apa? Ya kayak oranye kekuningan gitu ya. Ya mujarradul laun fala ba'sa. Kalau hanya tersisa warnanya saja, baunya za'faran sudah tidak ada, maka tidak mengapa. Li'annahu laisa fiha thib, karena di dalamnya sudah tidak mengandung wewangian lagi. Jadi kulit kopi ya, kemudian dicampur dengan apa? Setengah kilo tamer, direbus selama setengah jam. Lalu diminum seruput setelah wanita itu melahirkan anaknya. Itu ada di dalam kitab Fatawa Lajnah Daimah jilid ke-22 halaman 119. Jangan senang ngopi aja, tapi lihat juga efek samping bagi orang yang overdosis kopi. Kata orang yang overdosis itu yang minum kopi gunting. Kalau kopi giling nggak ada overdosisnya, keliru. Ya. Apapun itu kalau kebanyakan mesti tidak baik. Berani nggak antum minum satu porong, satu teko besar itu kopi ini? Ya. Mesti akan overdosis gitu. Al-qahwatu tazidu fin nasyat adz-dzihni. Kopi itu akan menambah apa ini namanya konsentrasi. Wa hiya muqawwiyatun lil jihazil asabi. Dan dia menguatkan apa namanya? Organ tubuh kita. Wa muqidatun li syahwatil jima. Ini yang penting ini. Dan dia juga membangkitkan syahwat untuk berjima. Kopi itu. Wa ada muntidami darabatil qalb. Itu. Dan apa namanya ini, detaan jantung itu apa? Afwan, saya keliru ya, melompati ya. Wa munabihatun lil aqli, dan membuat akal kita itu mudah untuk berkonsentrasi. Itu manfaat kopi. Apa tadi yang pertama? Ayo, siapa yang dengerin tadi itu? Konsentrasi. Nah, Terakhir. konsentrasi yang terakhir. Syahwat jima. Ya, syahwat jima, meningkatkan syahwat untuk berjima, membuat mudah untuk konsentrasi. Kemudian apa? Menguatkan organ-organ tubuh kita. Itu manfaat meminum kopi. Wa idza tanawalahal insanu bikatsratin, jika manusia itu mengkonsumsi kopi dalam jumlah banyak, ya, tasabbabat fi husuli at-tasammum, maka akan mengakibatkan keracunan. Ya. Wa naum al-mutaqatti', kemudian tidur yang terpotong-potong. Maksudnya tidur terpotong-potong apa? Melilar-lilir. Ngelilar-lilir, sering bangun gelisah, juru ngelilir wae melek turuneh, ngelilir lagi melek turuneh, ngelilir. Kira-kira orang tidur yang sering terbangun itu nikmat apa tersiksa? Tersiksa. Tersiksa. Apa-apa itu kalau sering itu Baik. rata-rata berarti nggak normal kan itu. Wadha' fi syahwah, dan juga lemah syahwat kalau kebanyakan. Tapi kalau pas meningkatkan syahwat untuk berjima. Tapi nek kebanyakan itu mengakibatkan apa? Lemah syahwat. Jadi yang belum nikah jangan kebanyakan minum kopi. Yang sudah nikah juga jangan kebanyakan. Karena akan mengakibatkan apa? Lemah syahwat itu. Wa ada min tidami darabatil qalbi, lalu detak jantung itu menjadi tidak teratur. Kadang cepat, kadang lemah, kadang cepat, kadang lemah gitu. Wa rajbah fil yadain, lalu mengakibatkan tangan ini menjadi apa? Gemetaran. Tremor. Ngewel. Apa? Tremor. Tremor. Tremor itu bahasa apa itu? Medis. Oh, tremor istilahnya. Jadi tangannya tuh gemeter gini. Ngewel. Buyutan. Ya. Ya. Buyutan. Mas Eko ya? Jadi pegang begini. Aku tuh disonggok begini. Ngewel itu. Mau makan luput. Enggak kena gitu. Karena buyutan.
tangannya itu kebanyakan minum kopi. Bayadul lisan, kemudian apa namanya, lidahnya itu bisa berubah jadi putih. Saya pernah punya kenalan itu seorang tabib. Kalau ada orang sakit itu biasanya cuma dipoto apa? Lidahnya. Terus dilihat. Saya pernah mengirimkan foto seseorang kerabat saya yang sakit, saya foto terus saya kirimkan. Apa komentar dia? Wah, ini lidah binasa katanya. Maksudnya gimana itu lidah binasa itu? Ya kondisinya itu sudah sangat mengkhawatirkan. Antum mendalami masalah lidah ini. Ya bener ya, kalau putih berarti itu terlalu lembab disebut apa? Binasa, bener? Atau lidah kematian gitu. Iya, bener kan? Si pahit lidah itu beda lagi. Hah? Si pahit lidah itu. Si pahit lidah kan tidak putih, Bang. Lidah tetangga. Lidah tenang. Lidah si pahit lidah. Lidah tetangga lebih pedas ya, Sob. Iya. Kalau lidah yang pedas. Beda loh, lidah putih, lidah pahit dengan lidah pedes itu. Lisannya pedes itu berarti dia suka pembicara, suka menyakiti orang. Ya, tapi kalau ini lidahnya tuh benar-benar warnanya putih. Dan menurut sebagian terapis ya, lidah itu kalau sudah berwarna putih itu disebut lidah kematian. Artinya kesempatan untuk sembuh itu kecil. Tapi alhamdulillah kerabat saya itu sembuh loh. Alhamdulillah. Meskipun sudah memutih. Itu lidahnya. Jadi yang normal itu lidah itu gimana? Merah. Merah nggak terlalu membara tapi merah hati. Merah hati, nggak terlalu membara. Ibaratnya membual sudah. Membual. Ketebus kerincing berarti. Nah itu diantara efek buruk orang yang apa? Overdosis minum Kopi. Kokoa. Itu disebut di dalam kitab Mawsu'ah Fikih Islami jilid keempat halaman 302 tulisan Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri. Ya. Kemudian ada hukum minum kopi di masjid itu tidak mengapa. Disebutkan di dalam Fatwa Nurun ala Darbi. Kemudian teko kopi dicambuk karena tidak bikin kopi. Hukuman bagi orang yang melanggar muru'ah maksimal 10 kali. Sedangkan bagi orang yang meninggalkan kewajiban 10 kali dan bisa ditambah sesuai kebutuhan. Iya gitu. Itu ada di dalam kitab Syarahul Mumti'. Ya, tapi karena waktunya ini ya mepet ya, saya tidak bacakan rincian apa yang saya tuliskan di sini. Semoga nanti bukunya bisa segera terselesaikan ya, bisa segera dicetak ini dan dibagi-bagikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya ingin membacakan syair kopi yang ditulis dalam kitab Al-Kawakib As-Sairah. Al-Kawakib itu bintang, As-Sairah itu berjalan. Jilid kedua halaman 87. Ya aiban lisawadi kahwatina allati fiha shifa'un nafsi min amradhiha aw liha tahki sawadal aini wasat bayadhiha. Itu syair kopi. Wahai orang yang mencela kopi hitam kami. Kopi kita hitam. Bukan putih. Nah, putih itu namanya kosu. Kopi susu. Wahai orang yang mencela kopi hitam kami, kenapa kalian kok menghina kami saat kami meminum kopi hitam? Gitu. Kata ini loh ya, bukan saya. Ini saya hanya bacakan loh ya. Adapun saya kopi apapun mau. Mau kopi hitam, kopi putih, oranye juga mau. Wahai orang yang mencela kopi hitam kami, yang di dalamnya ada obat. Ya, bagi obat jiwa dari penyakitnya. Wahai orang yang mencela kopi hitam kami, di dalamnya ada obat bagi jiwa yang sakit, kata penyair. Au ma taraha wa hiya fi finjaniha. Tidakkah engkau melihat kopi di dalam cangkirnya, di dalam cawannya, di dalam selokinya? Tahki sawadal aini wasat bayadhiha. Yang mana hitamnya mata mengisahkan tentang indah putihnya kopi. Jadi kopi itu kelihatannya hitam di dalam cangkir itu. Tetapi mata yang hitam itu melihat kopi itu ya terkisah seolah ia menjadi sesuatu yang putih. Al-Kawakib As-Sairah jilid 2 halaman 87. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan.
tentang eksistensi kopi di dalam literatur Islam, dan ada beberapa poin yang tidak bisa disampaikan: kopi dan bakti terhadap orang tua, kopi sang raja, sang pengingkar sunnah, peduli tauhid, peduli kopi, dan kisah mistis seputar kopi. Kemudian ada zakat kopi dan dicambuk karena tidak bikin kopi. Tadi tidak saya bacakan keterangan saya Ibnu Utsaimin di dalam kitab Syarhul Mumti karena teman-teman sudah teklek ya, hanya ada kopi, tapi rupanya kopi tidak cukup menanggulangi keteklekan tadi. Kita cukupkan pengajian kita pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.